Hai 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Perjalanan Hidup. Di sini saya akan memenuhi janji manis saya. Jailah janji manis. Kalau kemarin-kemarin saya bercerita bagaimana saya ke rumah sakit pertama dan kedua. Nah, untuk kali ini saya akan bercerita bagaimana ke rumah sakit ketiga dan keempat. Kemarin sudah saya bilang, waktu ke rumah sakit pertama dan kedua, itu tahun 2006 saya dibawa pulang dari rumah sakit dengan kondisi yang masih parah. Di saat itulah saya menjalani 3 pengobatan. Awalnya menjalani 2 pengobatan dulu, yaitu medis dan herbal. Karena di situ kesadaran saya untuk sebuah kencing manis itu kontrol itu penting, makanya saya kontrol gula darah saya setiap hari. 3 bulan pertama gula darah saya normal karena saya konsumsi medis dan herbal. Normal-normal terus, pada akhirnya 6 bulan saya cek masih normal, tapi ya naik turun ya. Waktu 6 bulan itu saya cek terus masih naik turun lagi. 2 tahun berlalu, dan itu saya menemukan sebuah pengobatan energi. Jadi disitulah saya terapi 3 pengobatan: energi, herbal, dan medis. Saya cek gula darah saya normal terus selama 3 bulan. Akhirnya pengobatan medis pun saya lepas. Jadi saya hanya menjalani 2 pengobatan herbal dan energi. Setelah itu gula darah saya cek 5 bulan kemudian masih juga normal, tapi walaupun kadang naik masih aman lah. Sesudah itu saya lepas satu lagi pengobatan, yaitu pengobatan herbal. Setelah pengobatan herbal saya lepas, saya hanya menjalani pengobatan energi. Nah, setelah itu saya cek gula darah terus normal. 7 bulan kemudian saya lepas semua pengobatan karena saya berkeyakinan saya sudah sembuh total dari diabetes. Dan perlu diketahui bahwa keyakinan itu ternyata salah. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lepas pengobatan ketiga-tiganya. Saya cek gula darah normal, asam lambung saya sembuh, kesemutan di kaki dan tangan saya sembuh, mata-mata saya yang kabur ini sembuh. Dan saya cek terus normal. 2 tahun lagi saya cek terus normal. Saya lepas semua, saya nggak pernah cek, saya nggak pernah pantang makan, dan saya menjalani gaya hidup seperti orang normal. Tapi tubuh saya sehat, tubuh saya fit, saya berolahraga setiap hari. Pada tahun 2016 itulah saya masuk ke rumah sakit. Jadi selisihnya 10 tahun antara 2006 sampai 2016. Di situ dimulai dari luka kecil di kelingking saya di sini. Sesudah itu terjadi lagi luka di dekat ini, di kaki, di punggung kaki, ya, melepuh kayak gitu, kayak seperti terbakar gitu, melepuh, meletus, terus luka lagi di sini. Nah, tidak lama kemudian saya biarkan dan saya berkeyakinan hal itu sembuh. Terus saya mulai lagi pengobatan energi. Terus saya cek, gula darah saya ternyata 300. 1 minggu kemudian kelingking saya mulai menghitam di sini sampai sini. 3 hari kemudian jari manis saya mulai menghitam di kukunya. Nah, sesudah itulah saya baru masuk ke rumah sakit. Jadi sesudah parah seperti itu, 3 minggu terjadi luka, 3 minggu terjadi sakit, baru saya masuk ke rumah sakit. Karena saya merasa pada waktu itu tidak diobati di rumah sakit pun saya sembuh. Setelah masuk ke rumah sakit, dokter bilang penanganannya sudah terlambat dan ini harus dipotong 2 ini. Saya ngeyel, saya tidak mau dipotong dengan keyakinan yang kuat bahwa saya masih bisa sembuh tanpa dipotong. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu saya dibawa pulang dari rumah sakit karena kondisi tubuh sudah membaik. Setelah sampai di rumah, saya dirawat dari perawat untuk datang ke rumah saya setiap hari. Nah, perawat yang merawat saya, suatu hari ada kejadian yang sangat berkesan dalam hati saya, sangat berkesan dalam hidup saya. Apakah kejadian itu? Patahnya kaki saya tanpa dioperasi.
Waktu itu perawat saya melepaskan perban di kaki saya ini lepas dengan sendirinya ikut perban. Jadi ini tidak dioperasi, ini lepas karena ikut perban. Untuk yang kedua kalinya ini, karena lukanya ini menjalar sampai bawah, baru dipotong. Ya, jadi itu. Ini tidak dioperasi dan ini dioperasi. Selanjutnya tahun-tahun pun berlalu, saya hidup seperti biasa, saya olahraga, saya berobat dan sebagainya. 2018 saya masuk lagi ke rumah sakit yang keempat. Pada saat itu luka bekas operasi bekas yang patah kaki saya di sini ada luka sedikit. 3 hari kemudian kaki saya ini bengkak. Terus selanjutnya kaki saya itu keluar nanah. Saya masuk lagi ke rumah sakit pada tahun 2018 itu. Pada ke rumah sakit yang keempat ini kaki saya ini dibelah. Dan mudah-mudahan yang keempat ini yang terakhir ya. Kaki saya ini dibelah. Akhirnya saya dibawa pulang setelah operasi, dirawat lagi suster di rumah sakit. Saya menjadi kembang ranjang lagi sekitar 7 bulan. Lama-kelamaan ini menutup. Terus akhirnya saya sembuh. Saya menjalani kegiatan seperti biasa. Saat ini pun saya juga menjalani pengobatan kegiatan seperti biasa. Saya olahraga seperti biasa. Cuma bedanya saat ini saya sudah tidak punya ini dan ini. Untuk cerita saya kali ini, pelajaran apa yang bisa diambil? Begini, kalau Anda ada semua sakit, cepatlah berobat ke rumah sakit, jangan menunggu sakit parah. Karena menunggu sakit parah, saya harus kehilangan ini dan ini. Selanjutnya, rawatlah tubuhmu, jagalah kesehatanmu. Karena tubuhmu adalah tempat satu-satunya engkau tinggal. Walaupun kesehatan itu bukan segalanya, tapi dengan kesehatan kita bisa melakukan segalanya. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Nanti juga akan saya bahas apa sih diabetes mellitus itu sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.